Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala abihi sayyidina Ibrahim wa ala akhawayhi sayyidina Musa wa Isa wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Terutama pada hari ini kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki sampai ke masjid yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan tadinya ibadah fardu subuh berjamaah, salat fajar berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pula dengan tausiah kita pada pagi ini, yaitu pada bab fikih keluarga atau hukum keluarga, yang mana sedikit sebanyak akan menambah pemahaman dan pengetahuan kepada kita semua bagaimana cara kita mengurus dan mengatur keluarga kita masing-masing. Salawat beriring salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga nantinya yaumul mahsyar kelak kita dihimpunkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling kita harapkan adalah syafaat daripada beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridha Allah dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung lagi kajian kita pada fikih keluarga ini. Dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ya, jangan asal perempuan kita mau nikah. Ada aturannya dalam agama, perempuan-perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Siapa dia? Kita harus tahu. Ini banyak kejadian ya. Banyak kejadian yang saya lihat baik di daerah kita ini atau di tempat lain. Kadang-kadang disebabkan hubungan keluarga itu terpisah sehingga mereka ingin mendekatkan kembali dengan cara pernikahan. Padahal pernikahan itu dilarang. Kenapa? Karena perempuan itu haram bagi lelaki itu untuk menikahinya. Ya, mungkin kita nanti punya anak atau punya keluarga, ini harus kita paham. Jadi pada dasarnya perempuan yang diharamkan bagi kita, ya laki-laki atau laki-laki yang diharamkan bagi perempuan itu ada dua. Tidak banyak, dua. Ya, ada yang haramnya itu haram mu'abbadah. Arti haram mu'abbadah itu haram selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya haram. Itu yang pertama. Yang kedua, haramnya muaqqatah. Haramnya berwaktu. Ada batas waktunya. Ya. Ada batas waktunya. Seperti apa yang muabbadah dan seperti apa yang muaqqatah? Kadang-kadang kita banyak tidak paham hal ini. Ya, yang muabbadah itu ada beberapa disebutkan di dalam kitab ini, ya, yang dinamakan dengan al-hurmatu al-muabbadah. Haram untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama ini ada tiga macam Bapak Ibu. Ada yang diharamkan disebabkan al-qarabah. Disebabkan qarabah, kerabat, saudara. Ada hubungan darah dengan kita. Ya. Ada yang diharamkan disebabkan musaharah. Musaharah itu disebabkan adanya hubungan perkawinan antara kita dengan seorang perempuan, maka ada beberapa perempuan lain yang ikut haram kita nikahi.
Sahara, ya. Kemudian ada ar-radha, disebabkan sesusuan yang haram yang muabbadah, ya. Kita bahas satu-satu dulu. Mudah-mudahan nanti cukup waktu kita. Kalau tak cukup kita sambung lagi nanti bulan depan insyaallah. Baik. Yang haram disebabkan qarabah, pertama sekali sudah jelas semua tahu ini, al-ummu, ibu kita. Macam mana pun cantiknya, ya, macam mana pun sukanya kita sama dia, dia ibu kita, tidak boleh kita menikah sampai kapanpun, ya. Ini ibu kita yang melahirkan kita, ya. Wa in alaina, artinya walaupun sampai ke atas, ibu kita, kemudian ibunya, nenek kita, ada lagi nenek dia di atas, ada lagi, itu tidak boleh kita nikahi sampai kapanpun. Ya, kalaupun ada, ini memang apa? Kalau ada yang mau menikah dengan ibunya, ya, seperti ini sudah luar biasa. Luar biasa pada zaman kita, Bapak Ibu. Dalam agama Islam luar biasa nih, tidak bisa. Tapi pada zaman jahiliyah ini suatu hal yang biasa. Pada zaman jahiliyah itu, kalau seorang perempuan meninggal suaminya dan dia punya anak, ya, beberapa orang anak laki-laki, maka perempuan itu di hadapan orang ramai sebelum suaminya ditanam atau dibuang, maka dia akan membawa pakaian suaminya, ya, membawa pakaian suaminya, baju, salah dia pusing, kemudian dia akan lemparkan baju ini kepada siapa yang kena. Ini kan ajaran ini kadang-kadang termasuk juga dalam ajaran kita dalam apa? Dalam pernikahan, ya, adat pernikahan kita ada dilemparkan bunga. Dilemparkan bunga. Kalau oleh siapa yang kena bunga itu, dialah nanti yang paling awal untuk dapat jodoh. Itu sebenarnya mengikut aturan jahiliyah. Dalam Islam tak diajarkan. Ya, jadi jahiliyah itu dilemparkan anak yang mana yang dapat baju tadi, maka dia yang berhak menjadi suami kepada ibunya. A'udzubillah. Ini jahiliyah. Ini yang dirubah oleh Rasulullah ketika Nabi datang. Ya. Dan ini soal biasa, ya. Ibu. Kemudian yang kedua yang haram itu adalah al-bintu, anak kita, anak perempuan. Anak perempuan. Begitu juga zaman kerajaan-kerajaan kuno, ada yang mereka menikah dengan anak perempuannya. Di Persia itu Iran sekarang ini. Ya, sekarang kalau kita memuji Iran, terima kasih kita sama Iran yang berani menyerang Israel dan Amerika demi untuk umat Islam, Palestina dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau kita kaji pada zaman Iran kuno itu, pada zaman Persia itu, ya, ada nama agamanya agama Zoroaster. Agama Zoroaster itu salah satu ajaran mereka membenarkan menikah dengan anak kandung sendiri dan adik kandung sendiri. Itu ajaran mereka. Ya. Jadi pada masa itu raja mereka Yazdigrat yang kedua. Raja Yazdigrat yang kedua ini dia mempunyai istri adalah adik kandungnya. Adik kandungnya sendiri saja yang pertama. Kemudian dia mempunyai 3.000 istri. 3.000 istri ya, Pak. Macam mana tuh? Ya, 3.000 istrinya yang itu dipakainya. Bukan hanya dinikah ditinggalkan, tidak. Ya. Ini luar biasa. Jadi hal yang ini, ya, dalam agama kita dilarang. Jadi pertama tadi ibu kita, anak perempuan, ya, al-ukhtu saudara perempuan, ya, saudara perempuan, kecuali, ya, yang dibenarkan menikahi saudara perempuannya itu pada syariat Nabi Adam alaihi salam. Ya, itu pun ada peraturannya, Bapak. Nabi Adam itu anaknya nikah adik-beradik. Kenapa? Karena tidak ada manusia pada waktu itu kecuali hanya mereka. Ya, ada Qabil, ada Habil.
ada Iklimah, ada Labudah. Ya, ini anak dia pertama. Ada 2 kali dia melahirkan, 4 orang anaknya. Ya, Qabil lahir bersama Labudah, bersama Iklimah, perempuan cantik. Kemudian Habil lahir kembar bersama, namanya Labudah, kurang cantik. Lalu pada syariat Nabi Adam ada aturan, walaupun dinikahkan adik beradik, adik kandung, tetapi aturannya tidak boleh dia kawin bersama kembarannya. Artinya Qabil tidak boleh menikah dengan Iklimah walaupun cantik, dan Habil tidak boleh menikah dengan Labudah, ya, walaupun sama usia dengan dia, tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Dalam syariat Nabi Adam alaihissalam boleh mereka menikah, tapi dengan cara bersilang. Ya, bersilang. Qabil dia wajib menikahi adiknya Labudah walaupun tidak cantik, dia tak mencintainya. Sementara Habil dijodohkan dengan Iklimah, kakaknya. Makanya Qabil itu marah. Makanya dia sampai membunuh adiknya. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Pembunuhan pertama itu terjadi kenapa? Karena perempuan. Dulu kan kita bilang tuh perempuan itu, kata guru saya itu penyakit. Ya, 10 tahun kita tak akan lupa. 10 tahun tak lupa kita. Ini gara-gara perempuan lah orang banyak membunuh. Kenapa orang kadang membunuh istrinya? Karena ada perempuan lain. Ya, orang kadang-kadang sanggup melakukan apa saja. Ya, baik suami membunuh istri atau istri membunuh suami, membunuh anak, membunuh orang tua, sebab apa? Karena pertikaian tentang masalah perempuan. Ini dosa pertama sekali. Ya, itu kita ringkaskan ceritanya. Kalau mau nanti cerita khusus tentang ini, kita bahas nanti tentang cerita 2 orang anak Nabi Adam. Yang jelas syariatnya pada waktu itu boleh menikah, ya, dengan saudara kandungnya. Tapi sekarang tidak boleh lagi. Ya, jangan ada di antara kita yang ini salah. Kebanyakan salah ini kalau zaman dulu, salah satunya merantau atau dibawa oleh orang. Tiba-tiba mereka ketemu di mana, ternyata mereka saudara kandung. Kalau ini terjadi, sudah mereka menikah, bahkan mereka sudah punya anak, begitu tahu mereka saudara kandung, wajib pernikahan ini dipisah. Ya, wajib pernikahan dipisah. Tidak boleh, udah tanggung teruskan, tidak bisa. Ya, harus dipisah. Itu hukumnya. Oke, ini yang selama-lamanya. Begitu juga anak saudara laki-laki, keponakan kita. Anak saudara perempuan, keponakan daripada kakak atau adik kita. Kemudian yang tak boleh juga secara selama-lamanya itu adalah bibi kita. Baik dia dipanggil ammah. Kalau ammah dalam bahasa Arab, bibi dari sebelah ayah. Kalau khalah, itu bibi sebelah ibu. Ya. Jadi ini tidak boleh kita nikahi sampai kapanpun. Walaupun kita sudah jatuh cinta, walaupun kita lihat cantik, kita merasa kasihan, tak ada yang melindungi, tidak boleh kita menikahinya. Ya, tapi kalau umpamanya anak kita dengan anak saudara, itu tidak ada masalah. Saya punya adik, anak saya mau nikah dengan anak adik saya, itu tak ada masalah. Saya yang tak boleh nikah dengan anak adik saya. Ya, itu yang muharramah, muabbadah. Artinya selama-lamanya tak ada jalan. Bolehkah kita cari dalam hukum lain atau ada solusi lain bagaimana cara mereka supaya boleh menikah? Ini tidak ada. Karena ini memang sudah diharamkan secara muabbadah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum zalikum qaulukum bi afwahihim wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil." Artinya Allah melarang, mengharamkan kamu menikahi itu semua. Ya, enggak boleh. Karena itu adalah Itu adalah yang sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ini ayatnya. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu. Mak
nenek kita, moyang kita semua diharamkan. Wa nisaikum wa banatikum, dan juga anak perempuan kamu sampai ke bawah, cucu kamu, cicit kamu tak boleh. Ya. Wa akhawatukum, saudara perempuan kamu, wa ammatukum, ya, dan bibi kamu sebelah laki-laki, wa khalatukum, bibi sebelah perempuan, wa banatul akhi, keponaan dari laki-laki, wa banatul ukhti, keponaan dari perempuan. Tidak diatur semua dalam Al-Quran, ya, dalam surah An-Nisa ayat 23. Itu dalilnya. Kemudian ada yang kedua, yang haram mu'abbadah juga, bukan melalui kerabat, tetapi dia melalui musaharah. Musaharah ini apa dia? Bahasa kita ini cocoknya. Apa Ustaz Mustaqim? Perbesanan apa? Contohnya saya menikah dengan istri saya. Ya, saya nikah dengan istri saya. Maka hubungan saya dengan keluarga dia, dengan kakak dia, dengan ibu dia, itu namanya hubungan musaharah. Menjadi keluarga. Musaharah itu apa dia? Menjadi keluarga, sudah lebur menjadi keluarga. Jadi saya dengan contohnya dengan istri, contoh sini apa? Zaujatul ab. Zaujatul ab. Ayah saya menikah. Ayah saya menikah. Mungkin istrinya muda, cantik. Jadi anak pula jatuh cinta sama ibu tirinya, ibu sambungnya. Itu hubungan dia bersaudara dengan ini karena musaharah. Ya, jadi tidak boleh. Ini tetap haram mu'abbadah. Walaupun ayahmu sudah meninggal, dia tidak boleh menikah dengan ibu tirinya. Pernah datang jumpa saya di Pekanbaru. Dulu mereka itu berjiran dengan mertua saya, tapi karena udah pindah lama, ibunya punya suami baru. Ini bahaya, ini kadang-kadang perhatikan betul-betul ya. Ibu itu udah tua, 50 tahun lebih umurnya. Istrinya anak 30-an. Ya, karena duitnya banyak, nikah dia muda. Anak dia janda. Anak ibu ini tinggal di rumah itu. Tinggal di rumah itu. Mana itu? Meninggal suaminya. Nikah dia dengan tadi kan? Dengan anak muda tadi. Anaknya di rumah itu janda. Tak lama meninggal ibu itu. Makanya kalau mau nikah itu muda-muda lagi. Udah tua-tua nikah, cepat dipanggil. Ya. Jadi tinggallah di rumah itu. Yang tadi janda ada anak dua. Yang laki-laki ini memang dia selama ini kehidupannya pun ditanggung oleh ibu itu, tak bekerja tak apa, tinggal di rumah itu. Akhirnya mereka tinggal di rumah itu sama, ya. 1-2 hari pun haram mereka tinggal situ, apalagi sampai berbulan. Tidak lama kemudian, ya, ketika ibunya udah sampai beberapa bulan, 3 bulan meninggal begitu, maka mereka berdua ini datang kepada keluarganya, kepada makciknya, mengatakan mereka mau nikah. Mereka mau nikah. Jadi begitu datang orang bertanya itu ke rumah, saya kebetulan ada di situ, mereka bertanya. Saya tidak sejawab. Kenapa tak sejawab? Ya. Mertua saya yang jawab. Mertua saya bertanya, saya jawab. Dia bertanya, saya jawab. Kenapa? Alangkah bodohnya dia. Hal seperti itu dia tak tahu hukumnya. Ini kan suami ibu dia, ayah dia. Ya, suami ibu. Dan ini adalah anak istri dia. Tidak boleh dia kawin sampai kapanpun. Kecuali tadi kalau dia memang pengamal agama Zoroaster. Ya, di Iran saja tidak pakai itu sekarang. Di Persia tak pakai itu sekarang. Itulah zaman dahulu, sudah dihapuskan. Ya, sudah diberantas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberantas oleh Umar bin Khattab. Ya, diberantas oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah menaklukkan Parsi tersebut. Ya, tidak ada lagi. Kita pula mau menghidupkan. Ini salah. Ya, ini tetap mu'abbadah, dia haramnya. Kemudian yang kedua, zaujatul ibn, istri anak. Istri anak kita, kan menantu kita istilahnya. Menantu. Tidak boleh kita, ya, menikahi mereka. Ya. Dan diantaranya juga adalah ummuz zaujah, ibu istri kita. Ibu istri,
Ya, ini tidak boleh, karena ibu istri itu kita sudah ada hubungan musaharah dengan dia, tidak boleh lagi kita, bahkan kita dengan dia, dengan ibu istri itu tak batal wuduk kita lagi, tidak batal wuduk kita. Oh, bersentuhan kita sama mertua, tak ada masalah. Ya, karena dia sudah haram muabbadah. Oh, nanti mungkinlah suatu saat kita kasihan, istri sudah tak ada lagi, nanti tak ada menjaga orang tua nih, saya nikah dia, tidak ada jalan. Ya, ini kadang-kadang ada yang pernikahan ini dilakukan bukan dengan cara hukum, tapi dengan cara adat. Ini tak boleh, ya. Baik, itu yang tadi. Yang kedua, muharram muabbadah. Satu tadi apa? Qarabah. Yang kedua, musahara. Yang ketiganya, radha'ah. Apa dia radha'ah? Radha'ah ini saudara sesusuan. Macam mana saudara sesusu? Kita punya bayi yang sedang menyusu. Contohnya Nabi Muhammad dengan Hamzah. Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah. Itu sama-sama laki-laki. Ya. Nabi Muhammad itu menyusu dengan Suwaibah Aslamiyah. Dan Hamzah juga menyusu dengan Suwaibah Aslamiyah. Andai kata mereka itu salah satunya perempuan, mereka tak boleh nikah. Jadi kalau ada anak kita, ya, makanya kalau ibu-ibu sedang menyusu anak, tiba-tiba ada anak orang lain yang tidak bisa ibunya menyusukan. Dulu sering terjadi ini, tapi sekarang mungkin ibunya tak bisa menyusu, bisa beli susu di kedai. Indomaret ada jual susu anak-anak, umpamanya kan? Atau memang susah, tak bisa dia beli susu, maka anaknya ditumpang menyusu kepada istri kita. Ini istri sebelum dia membagi izin menyusukan, dia minta izin dulu pada suaminya. Minta izin sama suami. Kalau suami tak izin, tak boleh. Kenapa? Karena ini akan memberikan konsekuensi hukum yang berterusan. Berterusan. Kenapa? Besar nanti anak ini, anak kita laki-laki, anak dia perempuan, maka antara anak ini dengan ibu dia menyusu dengan istri kita, itu sudah menjadi haram muabbadah untuk menikah. Tak boleh dia nikah istri kita walaupun dah janda nanti, karena dia anak susu, sama macam anak. Kemudian dia dengan anak kita, anak dia dengan anak kita tadi, itu hukumnya sama seperti saudara kandung. Cuma dia tak bisa mewalikan. Ya, tak bisa mewalikan. Sama macam saudara kandung. Artinya dia tak boleh menikah sampai kapanpun. Ya. Ini terjadi. Oleh karena itu, minta izin dulu supaya jangan nanti apabila nanti sudah besar anak ini mungkin sama-sama senang, padahal mereka ada hubungan karena mereka sama-sama menyusu. Ya, cara menyusu itu Bapak Ibu ada juga aturannya. Dia harus anak itu sampai kenyang. Kalau kata orang dulu 3 kali kenyang. Artinya apa? Anak ini kan dia menyusu, dia isap, kemudian dia lepaskan. Kemudian dia menyusu lagi. Kemudian dia lepaskan. Kemudian dia menyusu lagi. Kemudian dia lepaskan. Artinya 3 kali kenyang dia. Atau pun tidak berturut-turut seperti itu. Sekali dia menyusu dia kenyang, nanti anak kita menyusu, kemudian nanti datang dia menyusu lagi, itu sudah terjadi saudara radha'ah, saudara sesusuan. Ya. Pada suatu ketika datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Rasulullah. Maka pada waktu itu Aisyah itu istri Nabi berlari. Ya, berlari untuk menutup kepalanya, mengambil jilbabnya. Kata Rasulullah, "Kenapa kamu berlari mengambil jilbabmu?" Kata Aisyah, "Ada orang asing, ada orang laki-laki datang." Maka kata Rasulullah, "Bukankah itu pamanmu? Bukankah itu pamanmu?" Dari mana pamannya? Paman sesusuannya. Paman sesusuannya. Jadi juga ini adalah haram muabbadah. Begitu juga dengan sesusuan tadi, bukan hanya dengan ibu susu, bukan hanya dengan saudara sesusunya, ya, tetapi dia juga dengan keponaan sesusunya, paman sesusunya, dan sebagainya. Sama macam keluarga kandung tadi. Ini kita ini kadang-kadang tak tahu, kita begitu kecil dia menyusu dengan kita biarkan udah lama, tiba-tiba
mereka suka sama suka kita nikahkan, padahal mereka ada hubungan radha'ah namanya. Jadi tadi qarabah, saudara yang dekat, kemudian musaharah, kemudian yang ketiganya adalah saudara radha'ah. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, ini yang mu'abbadah. Arti mu'abbadah itu apa? Tidak ada kompromi dalam ini. Arti tak bisa kita cari solusi lain. Kalau mau cari solusi lain, saya rasa dalam agama lain pun kalau sudah namanya ibu, anak, itu juga diharamkan. Ya, makanya kita harus berhati-hati, apalagi pada zaman sekarang ini. Anak-anak kita, ya, mereka kadang-kadang menjalin hubungan bersama temannya tanpa sepengetahuan kita, bahkan anak-anak kadang-kadang mengatur kita. Ya, ada orang yang mau menikahkan anaknya, ketika kita bertanya, apa persiapan ibu untuk ini, kami sebagai warga, tetangga, ya, mungkin bisa kita nanti bantu-membantu. Apa katanya? Nggak usah lah lagi Pak, kami ini udah sama anak aja yang sekarang nih, anak dia sama calonnya itu, mereka yang mengatur semuanya, kita tinggal bersih aja. Ini nggak bisa begini caranya. Dan saya lihat, ya, begitu percaya dia melepaskan anaknya dengan cara seperti ini, padahal ini adalah tidak cocok dan tidak mengikut syariat. Seharusnya pernikahan itu, karena pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat sakral, kita perlu benar-benar, ya, kita ikat. Kalau macam orang dulu nak menikah kan itu, begitu ditengok, dilaporkan sama orang tua, saya suka anak si Polan, baru keluarga datang merisik. Ya Bapak ya, Bu, datang merisik namanya. Kemudian setelah itu baru datang buat pinangan. Ya udah buat pinangan, buat ada lagi perjanjian penetapan hari, baru nanti akad nikah. Ini baru, makanya rumah tangga dulu itu sampai mati, ya, sampai tua tetap setia. Sekarang enggak ada sararisi, tak ada petunangan, tak ada. Yang penting dia bawa pulang ke rumah, ayah, ibu, saya mau nikah sama dia. Oke, jadi. Inilah akibatnya. Akibat apa? Kadang-kadang, mereka udah kenal lama. Ada yang pacaran dari SMP. Dari SMP anaknya pacar sampai SMA, sampai habis kuliah. Enggak pernah begaduh. Akur kali orang itu dari SMP sampai SMA. Begitu menikah, 3 bulan menikah, mulai bengkak-bengkak. Suami bengkak, istri bengkak. Ini harus diatur oleh agama, bukan diatur oleh kita. Ya, jadi sangat hati-hati kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya tak mau panjang-panjang nih, karena tengok banyak tuh kertas dari Ustaz Mustaqim. Ya, karena kalau dipanjangkan juga ini masuk kepada haram yang berwaktu. Ada haram yang berwaktu. Kapan waktunya? Ini simpel aja contohnya. Seperti istri orang. Dulu sama kita pacaran waktu sekolah. Tiba-tiba kita pergi kuliah, dia nikah sama orang lain. Kita pengen juga dapat itu, sampai mati ku tunggu. Oke. Ternyata mati lakinya, mati suaminya. Kan berwaktu itu, selagi dia sama suami tak boleh. Begitu meninggal suaminya, tunggu habis iddahnya. Datang nikah sama dia, boleh. Itu berwaktu contohnya. Nanti kita ya? Ya. Jadi ini kadang-kadang dalam masyarakat kita, bab pernikahan ini atau bab keluarga ini tidak banyak kita bahas. Contohnya kita kalau di masjid, kita membahas bab tohara, bab ibadah, itu bagus, ya. Tetapi hal masalah pernikahan juga sebagai salah satu ibadah, ya, sebagai salah satu ibadah yang kita harus tahu. Di mana kita harus tahu? Contohnya kadang-kadang seperti kemarin kita tak tahu bahwa sebenarnya hak menyusukan anak itu adalah kewajiban suami. Tapi karena suami tak punya susu, dibebankan pada istri. Oleh karena itu suami harus paham apa yang harus diberikan sama istri sebagai penggantinya. Ya, ini begitu juga. Jadi keluarga ini harus dijaga betul-betul Bapak Ibu. Jangankan saudara yang kandung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mewanti-wanti untuk melarang kita supaya walaupun tidak haram,
jangan sempat anak ini atau anak kita menikah dengan sepupunya. Kita punya anak, kakak kita punya anak, lalu kita jodohkan sama-sama. Apa hukumnya? Boleh, halal, tak masalah. Tetapi Nabi kalau bisa jangan. Kata Nabi, kenapa? Karena nanti dia bisa melahirkan anak yang lemah ingatan, mungkin lemah fisiknya, ya. Makanya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan itu ambil yang jauh. Kita mesti saudarakan lu mau kita nikahi, ya, ambil yang jauh. Ya, jadi kalau memang nanti ada yang terjadi seperti ini, ada mungkin terlanjur, cepat-cepat dihubungi, ya, pengadilan agama atau orang yang paham tentang agama. Kalau kita hubungi pengadilan agama pun sekarang ini dah sakit kepala kita, Bapak Ibu. Ya, saya baru 4 hari yang lalu saya ke kantor MUI. Ada masalah, ada seorang ibu bawa surat minta mohon kepada MUI memberikan rekomendasi kepada dia supaya boleh kembali dengan suaminya. Dia dengan suaminya pertama cerai. Begitu cerai tahu istrinya hamil, balik lagi, udah lahir anaknya, dia cerai lagi, cerai lagi, rupanya istrinya hamil lagi, balik lagi, orangnya di Karya Indah ini, ya, balik lagi. Kemudian yang ketiga, kata istrinya suaminya selingkuh, kata suami tidak, akhirnya mereka bercerai lagi, dan 3 talaknya. 3 talaknya, dia pergi ke pengadilan agama. Apa kata pengadilan agama? 1 pun tolak itu tidak sah, karena tidak cerai di depan dia. Masuk akal bapak-bapak? Macam mana kalau ini terjadi pada keluarga kita? Pengadilan agama mengatakan tidak sah cerainya karena tidak dapat pengadilan. Hukum cerai dan rujuk itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa harus depan pengadilan? Depan Allah dia sudah cerai. Ini, ya, memang ada kalanya harus depan pengadilan, tapi lihat dulu caranya. Ada 3 kali sudah sah dia cerai 3 kali dan dia mengakui, ya, cuma suaminya komplain, kami cerai yang terakhir itu kan cuma karena emosi, saya tertekan. Oh, belajari hukum dulu. Apa kata Rasulullah? Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna hizlun, jiddun, ya, wa hazluhunna jiddun. Pertama apa dia? Tolak. Sama ada kamu sungguh-sungguh atau main-main, jatuh. Rujuk, ya, rujuk itu kalau kamu sungguh-sungguh atau main-main, saya rujuk balik kamu, terjadi rujuk. Kemudian apa dia? Apa tadi disebut tadi? Salasun jidduhunna jiddun wa hizluhunna jiddun. An-nikah wa talaq wa rujuk. Nikah, akad nikah. Tidak boleh kita main-main. Bapak punya anak perempuan, ya, panggil orang, sini kamu, aku nikahkan anakku dengan kamu, aku terima, katanya. Nah, ada orang mengatakan sah. Jadi, ya, ini makanya kita berhati-hati, bukan tidak boleh bermain-main. Banyak orang kadang-kadang mengadukan hal hubungan suami istri, hal hubungan rumah tangga, mengatakan kami tak serius, cuma main-main, kami bergurau-gurau. Tidak bisa, karena itu sudah diikat dengan hukum. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita dengar sama-sama bermanfaat bagi kita. Semoga semakin baik hubungan kita dengan keluarga, semakin akrab dan semakin dekat, insyaallah. Mudah-mudahan. Sini ada beberapa lembaran. Kalau bisa kita jawab insyaallah. Tapi kalau mungkin kurang, nanti ada ustaz-ustaz kita di bawah ini dan nanti kita tangguh, ya. Yang pertama, apakah sesama anak sambung boleh menikah? Ini, ya. Misal seorang duda menikah dengan seorang janda. Si duda punya anak laki-laki, si janda punya anak perempuan. Apakah anak mereka boleh menikah? Kalau ini lain. Ini hubungan kita tidak ada yang melarang. Seorang laki-laki duda bawa anak laki-laki atau anak perempuan. Seorang perempuan janda bawa anak juga, mereka menikah. Lalu anak mereka dinikahkan, anaknya tadi, ini tak ada masalah, boleh.
Ya boleh. Walaupun kadang kata masyarakat sumbang di tengah orang, tidak apa, ya kita tidak ada masalah karena ini dia tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan yang mengharamkan dia untuk menikah. Yang kita tak boleh nikah dengan istri ayah kita tadi, ya. Baik. Yang pertama, paham ya Bapak ya? Yang bertanya? Oke, alhamdulillah. Kemudian bagaimana tindakan seorang suami istri yang yang sudahnya Pak ya, yang sudah memiliki anak, ternyata mereka ternyata mereka kakak beradik. Oke, ternyata mereka kakak beradik, ya, satu ayah, ya, yang saling tidak kenal, tetap saling bertemu dan diperkenalkan sejak dahulu, ya, yang tidak diperkenalkan sejak dahulu. Oke, haruskah mereka pisah? Lalu bagaimana hubungan nasab anak itu? Oke, jadi kalau dia sudah punya anak, nikah, ternyata dah besar anak, tahu dia adalah kakak adik, ya, saudara kandung atau saudara si ayah atau saudara si ibu, menikah, ya, maka langsung difasakh, ya, dalam bahasa fikihnya difasakh, dipisahkan, tidak boleh lagi diputuskan hubungan dia, ya, dinyatakan, dipanggil orang yang paham, ya, supaya menyaksikan bahwa mereka telah dipisahkan, sama ada mungkin melalui pengadilan agama, ada surat pernyataan, atau dari mereka berdua dengan orang yang tertentu difasakh, ya, dipisahkan, mereka tidak lagi suami istri karena udah tahu mereka ini adik beradik. Baik. Dan hubungan anak dengan anak itu tetap dianggap saudara kandung, ya. Hubungan anak dengan ibu adalah ibunya. Lalu hubungan anak dengan ayah, macam mana Ustaz Mustaqim? Hubungan anak dengan ayah, Sa'adi? Ada yang tahu? Artinya, ya, di sini saya tak bisa memutuskan sekarang karena ini penting. Ya, bisa jadi nanti dia nasabnya terputus karena dianggap nikahnya batil. Tapi bisa jadi juga dianggap nikahnya nanti anak itu nasab dengan orang tuanya sah karena dia dinikahkan dengan cara yang sah, tetapi kemudian diketahui diketahui ada sesuatu yang membatalkan pernikahan. Ini agak rumit. Ya, saya tak berani memutuskan sekarang, mohon kepada Bapak Ibu, kalau ada yang bisa memutuskan sekarang kita silakan, kalau tidak bagi saya tangguh untuk minggu depan. Kita lebih baca lebih jelas. Nanti kita salah putuskan ini, ya. Karena nanti berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan masalah harta warisan Bapak Ibu. Berkaitan dengan masalah harta warisan, ya. Mohon maaf. Inilah kadang kekurangan kita sebagai manusia, tidak semua kita tahu. Jangan dianggap ustaz itu tahu semua, ya. Baik. Tiga lembarnya Ustaz Mustaqim. Banyak tengok tadi. Kemudian nanya Ustaz, ya silakan. Seseorang rajin sholat, tapi narkoba juga dihisapnya juga. Bagaimana ibadah yang dilakukannya? Allahu Akbar. Orang rajin sholat, namun narkoba tetap juga lekat, ya. Ini bagaimana, ya? Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu tiang agama. Benar-benar memang sholat ini tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang mendirikan, menegakkan sholat, maka dia akan menegakkan agama. Tapi barang siapa yang menghancurkan sholat,
ia menghancurkan agama. Apa arti menghancurkan sholat itu? Menghancurkan sholat itu melakukan sesuatu yang boleh merusak ibadah sholatnya. Sholat itu kan sudah disebut dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah seseorang daripada melakukan kejahatan dan kemungkaran. Lalu kok bisa orang ini sholat? Perhatikan sholatnya. Ya, perhatikan sholatnya. Seperti apa dia sholat? Sholat ini kalau kita ada zahirnya, kita lihat, kita berdiri, kita ruku, kita sujud, sholat juga ada batinnya. Sholat juga ada batinnya. Kalau zahirnya secara rukun, mengangkat takbir, berdiri angkat takbir, baca Fatihah, ruku, sujud, duduk dan sebagainya, itu secara zahir. Secara batin, kita sholat apa tidak? Ya, secara batin itu apa dia sholat itu? Pertama sekali al-fahmu. Fahmu itu apa? Fahmu itu kita memahami makna dan arti daripada sholat. Bukan kita hanya berdiri, bergerak, imam kita bergerak, tidak. Kadang-kadang yang datang sholat itu kan tak seperti itu semua. Ada yang datang sholat itu kenapa? Karena untuk supaya orang percaya dengan dia. Oh, dia sholat kok. Walaupun di belakang sesuatu yang jahat dia buat, orang karena dia sholat menganggap dia orang baik. Ada juga seperti ini. Ada yang dia sholat ya karena ingin dipuji orang, ya dilihat dia soleh. Ada yang dia sholat macam-macam, karena nanti kalau dia tak sholat, mungkin orang ketika dia buat wiritan, dia buat hajatan, orang tak datang. Kalau di Medan jangan coba-coba ya. Kalau di Medan, tempat saya tinggal dulu, ada orang tak pernah ke surau, tak pernah orang meninggal dia tak datang, orang wirid dia tak datang. Ketika dia menikahkan anaknya, warga tak mau datang. Tak ada datang menolong. Kenapa? Menangis. Kenapa? Selama ini tak peduli dengan hal itu. Kalau sini masih lagi, ya tetap diundang orang, tetap orang datang ke dia. Tapi kalau di sana, Medan itu gawat, ya, nengok tempat juga tak semua. Ya. Nah, jadi kalau macam ini, oke, dia tetap sholat dan dia tetap melaksanakan maksiat. Ini maksiat ini, narkoba. Ya. Ini tetap dia dianggap, ya, ini memang hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sezahir kita melihat ketika dia melakukan maksiat juga, artinya sholat itu tidak memberi didikan kepada dia. Mungkin sholatnya tidak benar, tidak sesuai dengan syariat. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya? Saya berzikir kepada Allah, tapi saya minum mabuk sikit. Supaya apa? Supaya khusyuk. Karena saya kalau tak minum Pak Ustadz, zikir ini melayang-layang pikiran saya. Ya, ini ya. Saya ditanya ini tahun 98 pertanyaan ini di Bedage, di Serdang Bedage, Medan. Saya waktu itu baru pulang dari Suriah. Saya mengawas ujian. Saya dipanggil sama ketua kampung di situ, sama tokoh masyarakat. Datanglah orang bertanya, rambut panjang, kuku hitam. Ya, pertama tanya pertanyaan dia gitu. Saya ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, saya berzikir, tapi harus saya minum sedikit. Karena kalau tak minum, tidak bisa khusyuk. Ya, mana itu? Jadi harus seperti. Jadi tidak akan bersatu, ya, tidak akan bersatu ketaatan dengan kemaksiatan. Tidak akan bersatu. Itu satu pertanyaan dia. Yang kedua pertanyaan dia, ya kata guru itu, udahlah kamu itu jangan lagi asik main apa, kalau sana dipanggil porkas. Porkas, saya tahu bapak-bapak ya, judi apa itu, lotre, apa namanya? Nomor rekor ketua Malaysia. Jadi dia main itu, apa kata ini? Kata guru itu, udahlah tuh, kamu tuh dah usia pun dah banyak, anak dah besar, berhentilah kamu. Apa katanya? Saya Pak Ustadz, selagi tak bangkrut tokenya itu, selagi tak bangkrut, tak berhenti saya membelinya. Saya beli tujuan supaya dia bangkrut. Lah bodohnya manusia. Berapa lembar yang kamu beli satu hari bisa bangkrutkan dia? Berapa lembar? Kalau dia beli semua yang ada sama tokenya itu tak masalah. Anak beli cuma 3-4 lembar, nak bangkrutkan orang itu. Ya, nah, itu tadi dasar otak tidak ada, ya pemikiran kosong. Makanya belajar, ya belajar macam inilah. Narkoba juga
tetap sholat. Ini namanya melecehkan agama. Melecehkan agama. Ya, macam mana pun kita lihat taatnya. Tapi kalau memang udah nasib dia seperti ini, kita berdoa sama Allah. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada sahabat kami, ya Allah. Dia rajin sholat, kami kesian. Bagaimana caranya Allah supaya dia terhindar dari ini? Boleh. Ya. Cuma jangan kita pula langsung mengatakan, Ustaz bilang kamu ini tak benar sholat kamu. Ya. Tapi ajak, dekati dia. Dekati dia. Kita mendekati orang-orang seperti ini tak ada masalah. Tapi tujuan kita mau baik. Kenapa? Karena kita ini, ya, kita ini harus dalam berdakwah ini berprinsip seperti tabib, seperti dokter. Kita merawat orang yang sakit supaya sembuh. Ya, jangan jadi seperti hakim. Kalau hakim, dia memvonis. Kamu sholat tapi narkoba masuk neraka kamu. Tak ada guna sholat kamu. Esok insya Allah dia tak datang sholat lagi dah. Ya, tapi kita dekati. Saya diundang sama desa. Pak Ustadz minta tolong isi ceramah Muharram di Masjid LDII. Ya, di Masjid LDII. Oke, saya pergilah. Saya ceramah di sana. Saya juga dengan LDII itu tidak dulu keras saya. Tapi setelah saya tahu, saya dapati dengan kawan-kawan di MUI dan di tempat lain, saya mereka tak semuanya mereka salah. Saya lihat Tuhannya sama dengan kita, Nabinya sama kita, Qurannya sama. Cuma ada masalah-masalah furu'iyah yang mereka lakukan, mungkin berbeda dengan kita. Bahkan ada salah seorang ustadz yang dulu pernah jadi ketua Kemenak di kabupaten, ya salah satu kabupaten di Provinsi Riau ini. Dia baru aja keluar dari kamar mandi, di depan itu dia terkencing berdiri dia, entah di mana dia cuci, entah macam mana, masuk dia ke masjid mau sholat sama saya. Itulah Pak Ustadz, dia kata. Orang LDI itu mulai dari sana tuh dia pakai sendal, pijaknya sendal itu sampai nanti di tempat dia sejadah. Saya sholat di rumah gitu. Ini ajaran apa katanya? Saya pikir kamu yang ajaran apa kencing berdiri di situ, tak tahu sucinya bagaimana mau sholat. Yang ini dah jelas dia. Lalu mereka mulailah ada yang mengatakan mulut apa sok semi membela LDII, sok semi memihak pada LDII. Kalau mau memfitnah saya, tidak usah tunggu saya ceramah di LDII. Kapan-kapan aja bisa. Silakan fitnah. Silakan fitnah. Ini fitnah. Saya bukan membela, kita mendekati mereka. Dari situ kita tahu kalau memang mereka salah. Ya? Kalau mereka salah itu tahu kita. Tapi kalau kita tanya orang ini sekarang nih, oke, siapa di antara kalian yang tahu benar-benar tentang LDI ini? Tidak ada yang ngomong tahu itu. Oh, kami mendengar, coba mendengar. Saya juga mendengar dulu. Kalau duduk di masjid mereka akan sama. Tuh nih. Saya sampaikan ini di UM, di UIN ketika saya mengajar, ada mahasiswi yang bantah. Tak benar Pak Ustadz, keluarga kami LDI. Saya telusuri, saya tanya, betulkah? Tidak. Tapi kadang memang masuk najis dari sana di kamar mandi, mereka tidak masuk ke masjid, tidak cuci kaki, masuk ke masjid, itu najis memang wajib kita cuci. Bukan kalau LDI, kita juga. Makanya kadang-kadang sedih saya melihat masjid, ya, masjid yang bagus itu apa dia? Sholat kita di Mataram itu, di apa? Di Majapahit, masjid apa? Rahman apa? Dia ada sungainya, ada paritnya. Begitu kita cuci habis sembahyang wudu, jangan celupkan kaki kita situ, bersih masuk. Di Aceh rata-rata masjid seperti itu. Kenapa? Menjaga kesucian. Ada masjid kadang-kadang orang tidak senang masuk. Kenapa? Hati kita berkata-kata. Saya kemarin jadi juri seminggu saya di Bengkalis. Salah satu masjid yang kami gunakan untuk tafsir Al-Quran itu Masjid Babul Khairat namanya. Saya masuk. Saya tengok dari jalan menuju dari tempat wudhu menuju ke masjid itu ada tai burung, ada pokok itu, ada tai burung, banyak. Dan sepanjang 1 minggu itu tai burung itu tak pernah dibersihkan. Bayangkan, tak pernah dibersihkan. Ini tanggung jawab. Kalau orang yang cerdik, dia pergi ke sebelah masjid, dia cuci kaki. Dia gini. Sebagian orang dia langsung jalan kaki aja, tanpa pakai sendal. Masuk. Ini najis. Siapa menanggung? Pengurus masjid. Pengurus masjid. Ya, macam kita ini sudah bagus ini. Mohon supaya jambatan itu senantiasa dibersihkan. Ya, waktu masuk sholat dibersihkan, disiram. Supaya orang apa? Kadang-kadang orang awam juga tidak tahu, yang tidak mengerti hukum, udah tahu dia dibersihkan itu tak boleh diinjak oleh kaki yang najis. Dia datang dari luar sana atau dari mana, diinjak dengan sepatu dengan sendalnya. Itu pula. Ya. Kadang kita masuk ke masjid, kita bawa sendal sampai ke WC.
Apa kata orang situ? Pak, batas sendal Pak, batas suci. Yang dia katakan batas suci itu tidak ada bentuk kesucian di situ. Bagaimana kita? Bukan sembarangan, bukan senang jaga masjid, jaga ini. Jadi kalau mereka itu banyak saya tengok dia tekankan tentang kesucian. Bukan saya suruh bapak-bapak pergi mengaji ke sana, tidak. Apa kita? Saling menghormati kita. Saling kita menghormati. Ya. Jadi ada caranya kita untuk perlahan-lahan ya. Kita dekati mereka sehingga mereka juga bisa nanti sama dengan kita. Oh, mereka tak baca Yasin setiap pagi Jumat, setiap malam Jumat. Oke. Apa salahnya kalau dia tak baca Yasin? Kalau kita yang baca Yasin pun, mohon maaf saya yang wirid Yasin yang saya hadiri, lebih besar dosa kita daripada kita baca Yasin pada malam itu. Kenapa? Surat Yasin itu kita lempar-lempar, taruh di lantai, di langkah-langkah. Coba Bapak tengok nanti, Bapak Ibu tengok wirid Yasin, surat Yasin itu di mana? Kami masa kecil diajarkan Al-Quran ini dipegang, tak boleh pegang begini, begini megangnya. Habis dibaca dicium, ditaruh di dada. Tak boleh lebih tinggi kita, ngaji pakai bantal atau pakai rehal. Ini surat Yasin itu letak di lantai. Ya, lebih baik tak usah kita baca. Tapi kalau kita pandai menghormatinya, pandai menjaganya, lebih baik kita baca berjamaah bersama-sama, tak ada masalah. Itu bukan masalah yang berat. Ya, tapi kalau kata dia kita tengok masjidnya kiblatnya ke arah barat, ya, atau mereka juga cara sholatnya lain. Oh, mereka khutbahnya pakai bahasa Arab. Khutbah itu wajib pakai bahasa Arab, Bapak Ibu. Coba tengok sebagian kitab kita. Apa? I'anatul Talibin apa? Coba ada beberapa kitab yang mengatakan bahwa khutbah itu tidak boleh kita lakukan dalam bahasa asing selain daripada bahasa Arab. Ya, jadi ulama mengambil kesimpulan karena kita kalau pakai bahasa Arab tidak paham ini semuanya. Bahkan imam khatibnya pun kadang tak paham. Lalu bagaimana? Oke, ada ulama mengatakan yang wajib dibaca pakai bahasa Arab rukunnya saja. Ada. Bahkan ada yang mengatakan, ya, boleh pakai bahasa Indonesia tapi tidak boleh melebihi beberapa kata. Artinya apa? Banyakkan bahasa Arab daripada bahasa Indonesianya. Tapi untuk ambil yang lebih ihtiyat, kita lihat orang pancar khutbah. Kita lihat orang baca kelubi mungkin, kalau tak silap ada juga. Ya, Ustaz Rahman contohnya, Ustaz Rahman dia khutbah. Begitu dia sudah habis, alhamdulillah dia baca khutbah semuanya, udah mau habis. Ya, udah mau habis, dia baca lagi alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin, kemudian selawat, kemudian dia baca wasiat, baru dia barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Itu dia. Kalau tidak wajib bahasa Arab, wajib seharusnya. Tapi ada ulama yang melonggarkan, kenapa? Tidak semua kita bisa pandai bahasa Arab. Mereka pakai bahasa Arab, mungkin dia berpegang seperti itu. Mereka sanggup dengan kekuatan seperti itu. Jangan kita salahkan, tak sanggup kita harus ikut. Ya, jadi itu kita dekat lagi, lama-lama kita tahu apa puncaknya. Ya, kalau memang kesalahan dia dari mana? Oh, tahu kita, bisa kita hindari. Ini saya kurban aja banyak dibantu sama mereka. Mereka warga saya dekat jiran-jiran saya, tak mungkin saya tak manggil. Jadi orang udah mulai kata, tengok kurban aja dia dengan LDI yang apa semuanya. Apalah kita ini. Ya, kalau ada pun orang umpamanya orang non muslim sebelah rumah saya ajak dia, tolong pegang sapi, apa salahnya? Ya, baik. Oke, itu tadi ya. Jadi tadi kalau yang macam ini, dia solatnya kita serahkan kepada Allah. Narkobanya kita wajib menasihati dia. Kalau dia tak sanggup, kita serahkan pada Allah semuanya. Ya, mudah-mudahan niat dia bagus, dia solat ini mungkin dia mau taubat. Ya, cuma belum tepat waktunya dapatnya. Ya, hidayah itu masih terhalang. Ya, kita doakan sama-sama semoga dia juga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, yang ada di ini sudah selesai, mungkin ada yang lain mungkin tambahan atau sudah cukup? Baik ya. Oke, kalau sudah cukup kita tutup sampai di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.